Bincang bersama dengan narasumber kami yang telah terhubung melalui sambungan virtual mengenai tema pada hari ini yaitu demonstrasi ribuan pengemudi ojol dan sudah terhubung yaitu Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lili Pujianti, kemudian Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional atau KON Andi Kristianto dan juga Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Modantara Bapak Agung Yuda. Selamat sore Bapak Ibu. Kita mau ke Bapak Agung terlebih dahulu ya dari Modantara. Pak Agung, jika melihat adanya aksi dari teman-teman pengemudi ojol baik roda 2 dan roda 4 yang berlangsung serentak di sejumlah daerah pada hari ini, seperti apa tanggapan Anda mewakili asosiasi? Ya, jadi kalau aksi demo itu kan bagian dari hak yang dilindungi oleh konstitusi ya. Jadi menyampaikan aspirasi atau menyampaikan masukan maupun menyuarakan keresahan melalui aksi demonstrasi ya sah-sah saja dan itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi kami mengapresiasi dari segala upaya dari teman-teman pengemudi di berbagai daerah ini. Baik, tetapi kan Pak banyak sekali tuntutan sebenarnya yang dimintakan itu adalah tuntutan yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak asosiasi atau pihak aplikator ya dalam hal ini ya sebelum beranjak lebih jauh kepada pemerintah. Apakah di ruang diskusi atau dialog sebenarnya sudah pernah terbuka? Sebetulnya kalau ruang diskusi, saya yakin para aplikator juga membuka ruang dengan caranya masing-masing ya, gitu. Dan kita juga ada ruang itu dan saya kira menggunakan berbagai ruang yang ada itu sesuatu yang wajar-wajar saja gitu, termasuk misalnya dengan berdemonstrasi. Cuma memang ada beberapa tuntutan misalnya kayak yang batas 10% untuk komisi platform itu mungkin perlu dikaji lebih lanjut gitu, karena kan setiap platform itu kan memiliki model bisnis yang berbeda-beda dan tawaran komisinya juga beda-beda. Jadi tiap platform ada yang mungkin cuma 10%, ada yang pakai range, ada yang pakai apa gitu. Jadi dan ini menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, kemudian juga mungkin untuk biaya inovasi teknologi dan hal yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya mitra pengemudi memiliki pilihan gitu untuk memilih layanan yang platform fee-nya atau komisinya sesuai dengan kebutuhan tanpa harus penyeragaman. Karena khawatirnya jika diseragamkan di 10%, maka itu akan memaksa beberapa platform mungkin untuk mengubah model bisnis secara signifikan gitu. Dan ini mungkin terdengarnya sederhana ya, namun efeknya sebetulnya bisa cukup kompleks dan juga sistemik dan juga bisa mengancam ekosistem yang sudah berlangsung dan sebetulnya bergerak dinamis dan juga masih berkembang ini gitu. Jadi kekhawatirannya adalah ketika misalnya untuk menjaga pendapatan kemudian menaikkan tarif dan itu kemudian memberatkan konsumen dan bisa jadi kemudian konsumen jadi enggan untuk menggunakan layanan tersebut gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga ya ini kan jadinya efisiensi berlebihan yang diterapkan oleh aplikator ya gitu. Jadi kemudian juga ada mungkin di beberapa tempat yang dianggap tidak marginnya rendah, bisa jadi kemudian aplikator mengundurkan diri. Dan juga untuk inovasi layanannya jadi mungkin beberapa fitur atau beberapa program jadi dihilangkan. Itu beberapa dampak jika misalnya dipaksakan dengan 10%. Jadi kalau dari industri sendiri sebetulnya selama pilihannya masih ada dan ada aturan yang mengatur misalnya sekarang 20% ya beberapa aplikator juga menggunakan range dan juga berbagai opsi. Jadi opsi-opsi ini kan bisa dipilih oleh teman-teman pengemudi gitu. Jadi biarkanlah dipilih dan juga konsumen juga bisa memilih. Saya kira itu. Baik, nah saya sekarang mau ke Bu Lili, perwakilan dari SPAI yang hari ini ikut dalam aksi demo ya Bu. Nah Bu mungkin boleh disampaikan tanggapan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa memang terkait dengan persoalan potongan yang menjadi salah satu tuntutan utama dari teman-teman ojol ini berkaitan juga dengan keberlangsungan dari bisnis aplikator tersebut. Seperti apa? Ya, selamat sore Mbak, selamat sore Pak Yuda. Juga Bung Andi, selamat sore. Menurut kami gini Mbak, kebetulan kami tergabung dengan kawan-kawan, memang hari ini kami turun jalan. Memang kondisi seperti ini memang dibutuhkan juga, karena kami turun jalan memang betul kata Pak Yuda dilindungi dalam undang-undang. Kami bebas untuk mensuarakan. Nah,
terkait eh, tuntutan kami potongan 10%, juga regulasi serta untuk penghapusan slot dan aceng juga Grab hemat yang sangat merugikan kawan-kawan driver. Nah, untuk itu kami memang bersama kawan-kawan, beberapa kawan-kawan turun jalan untuk menyuarakan ini. Kebetulan saya tidak ikut masuk di Kementerian Perhubungan karena saya pulang dahulu dengan memang tidak begitu sehat. Sampai saat ini kita juga belum tahu hasilnya seperti apa karena kawan-kawan belum mendapatkan laporan atau hasil yang dari dalam gitu. Nah, untuk kedepannya kami juga akan terus menyuarakan ya bahwa saat ini driver itu perlu juga sejahtera, perlu juga kawan-kawan driver itu tidak harus ngalong pulang sampai larut pagi kerja 18 jam dengan potongan bahkan sampai ada yang 70%. Baik. Contohnya ya Mbak, ketika pengantaran makanan dengan biaya 18.000 yang diterima driver hanya 5.200. Nah, itu kan potongan sangat tinggi untuk aplikator, untuk food ya, khususnya food. Nah, itu belum lagi mereka mendapat 20% juga dari pihak resto, gitu loh. Nah, untuk itu kita juga berharap pemerintah benar-benar hadir di sini, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kawan-kawan driver ojek online. Selain itu benar kata Mas Andi ya, bahwa hak kawan-kawan boleh ikut bisnis mutilasi ataupun mereka ngebit, itu tidak ada larangan, begitu Mbak. Baik, nah kemudian di sini juga hadir perwakilan dari asosiasi ojol juga yang tidak turut tapi ya untuk turun dalam aksi pada hari ini. Perwakilan dari KON, ada Bapak Pak Andi, mohon maaf Pak Andi. Pak Andi, apa alasan mengapa teman-teman dari KON ini tidak ikut turun dalam aksi hari ini? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore untuk semuanya. Yang menjadi alasan kawan-kawan KON ini, Koalisi Ojol Nasional ini tidak turut dalam aksi, yang pertama adalah isu aksi, tuntutan aksi yang menurut kami itu bukan sesuatu yang substansial gitu. Jadi permasalahannya substansial di ojol itu sebetulnya adalah bicara payung hukum gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah tarif, ya kan, bicara masalah potongan, sejak awal perjanjian kemitraan antara pihak driver dengan pihak aplikator itu sudah jelas, dan pihak driver itu sudah mengiyakan. Itu yang pertama. Baik. Gitu. Dan potongan ini bukan berlaku hanya baru hari ini. Gitu. Nah, sebetulnya ya, kalau mau kita bicara masalah potongan, sebetulnya bukan 10%, 20% atau 30%. Seperti itu. Tapi yang harus kita sikapi adalah KP 1001 tahun 2022 itu perihal yang 15 plus 5. 15 itu diperuntukkan untuk aplikator dan 5% itu digunakan untuk kesejahteraan driver. Seperti itu. Yang kita pertanyakan harusnya fungsi yang 5% ini apakah sudah maksimal atau belum? Itu sebetulnya yang harus kita pertanyakan, begitu. Nah, jadi itulah alasan kami gitu kenapa tidak ikut dalam kegiatan aksi hari ini, seperti itu aja. Baik, dan kami tahu juga Pak Agung habis ini masih ada agenda ya Pak, tapi mungkin boleh ditanggapi Pak, pernyataan yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, sepertinya dia melihat ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan potongan-potongan ini. Nah, terkait 15 plus 5 ini sebenarnya sudah dijalankan secara maksimal belum sih Pak? Oleh teman-teman aplikator, seperti apa Pak Agung, silahkan. Ya, kalau dari asosiasi sih sebetulnya kita sangat mengendorse atau menyarankan bahwa itu mungkin perlu saya kira isunya adalah di transparansi ya, gitu Pak Andi. Jadi mungkin nanti saya akan ngobrol sama teman-teman di industri apakah itu sudah dijalankan dengan konsisten sesuai dengan aturan yang ada. Saya yakin sih sementara ini yang keyakinan saya adalah teman-teman di aplikasi tentu saya tidak akan dengan gegabah melanggar aturan yang berlaku gitu. Tapi ini saya kira hal yang saya tidak bisa suarakan sebagai asosiasi dan itu pasti kasusnya akan perlu kita konfirmasi ulang atau kita diskusikan lagi dengan teman-teman di aplikasi.
Baik, baik. Kami harapkan teman-teman dari asosiasi di aplikasi ini, para aplikator ini dapat memberikan kejelasan ya Pak terkait dengan potongan-potongan yang diberlakukan dan persentasenya perhitungannya secara jelas agar tidak menjadi pertanyaan lagi ke depannya. Terima kasih Pak Agung Yuda dari Modantara. Kami persilakan untuk melanjutkan kegiatannya Bapak. Dan dialog masih tetap berlanjut dan saya ingin ke Bu Lili lagi ini. Bu Lili, kalau tadi Anda mengatakan sudah ada perwakilan dari teman-teman yang melakukan aksi pada hari ini untuk menyampaikan langsung aspirasinya. Nah, sejauh ini poin-poinnya itu apa saja Bu? Apakah masih sama? Apa justru ada perubahan pada sore hari ini? Untuk poin-poinnya masih sama, Mbak. Masih sama yang dibahas. Masih Masih sama sama. ya Bu? Baik, nah kemudian Ya. permintaan agar pemerintah memastikan bahwa terkait dengan kesejahteraan dan juga pengawasan terhadap rekan-rekan pengemudi ojol ini ingin dimintanya dalam bentuk seperti apa Bu konkretnya? Ya kita untuk regulasi, kita butuh regulasi gitu loh. Dari kita kan selama ini ada kosong, bahkan kita tidak nyangkut dimanapun. Nah, dengan yang baru ini kita berharap Undang-Undang 13 itu kita bisa dimasukkan dalam Undang-Undang 13 karena apa? Di situ kita sudah masuk gitu loh di dalam Undang-Undang 13 tersebut. Ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan. Nah, siapa yang memberikan itu? Semua adalah aplikator. Nah, kita berharap Undang-Undang 13 yang saat ini sedang direvisi itu memang dicantelkan kami di situ. Yang pasti itu. Nah, kedua juga kalau untuk aturan kendaraan mungkin di LLAC ya. Tapi kalau drivernya ini kan belum ada aturannya sama sekali. Nah, untuk itu kami berharap pemerintah secepatnya membuat regulasi yang bagaimana untuk melindungi kawan-kawan driver ojol. Baik, tetapi Bu Lili yang ditakutkan juga adalah ketika ada perubahan terkait dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya ini akan mengganggu juga bagaimana bisnis antar jemput baik itu penumpang ataupun barang ataupun makanan akan terganggu. Nah, apakah teman-teman dari pihak ojol sendiri baik roda 2 atau roda 4 sudah pernah memperhitungkan jika permintaan ini nantinya dikabulkan misalnya oleh baik pemerintah dan juga dari DPR dan juga bersama aplikator kedepannya akan membuat kesejahteraan dari teman-teman ojol akan semakin meningkat? Ya, yang pasti iya Mbak, karena apa? Sudah ada jaminan kepastian pendapatan setiap bulannya. Tidak seperti saat ini kan, kalau memang gacor, kalau memang lagi anyep, kita anyep. Bahkan kadang sehari kita cuma dapat 2, dapat 3, itu pun nungguin dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Nah, kalau memang kan tidak ada ketentuan pendapatan kita hari ini dapat, besok belum tentu kita dapat, kan seperti itu. Tapi ketika kita sudah diakui sebagai pekerja tetap, secara otomatis pendapatan itu sudah ada, pengharapan atau jaminan pendapatan itu sudah kita pegang gitu. Kita sudah bisa mengerange, oh bulan depan jam sekian untuk bayar kontrakan, untuk servis motor, untuk bayar listrik itu sudah terbayang. Baik, baik. Nah, kemudian tanggapan mungkin dari teman-teman sesama pengemudi ojol, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda. Pak Andi, bagaimana Anda melihat ide yang disampaikan juga oleh Bu Lili agar pemerintah juga mengawasi langsung sehingga teman-teman ini memiliki kepastian. Bapak juga kan akan terdampak juga ya Pak jika memiliki kepastian juga yang diharapkan. Tetapi menurut Anda apa concern yang paling utama dalam persoalan ini? Oh, baik Mbak. Sebetulnya kami juga dari Koalisi Ojol Nasional ada beberapa kesamaan ya, mungkin satu frame juga dengan Ibu Lili ya kan, terkait masalah regulasi bahwasanya ojol itu harus mendapatkan sebuah perlindungan gitu ya kan. Nah, namun perlindungan yang seperti apa? Pertama ya kan, kalau Ibu Lili ini lebih menempatkan ojol itu sebagai karyawan ya kan. Nah, tapi kalau dari sisi kami, perspektif kami lebih condong kepada kemitraan. Namun dengan hadirnya regulasi, kemitraan ini nanti yang harus diperbaiki. Kemitraan yang apa? Kemitraan yang berkeadilan, gitu, agar kesejahteraan mitra ojol ini juga tetap seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Bu Mas Andi, apakah masih bersama kami? Mas Andi? ya, Baik, baik. halo.
Baik, silakan dilanjutkan. Tadi audio Anda terputus di tengah-tengah. Oke, oke. Baik, mohon maaf pemirsa, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Bapak Andi dari Asosiasi KON, kita kembali ke Bu Lili. Bu Lili, kalau memang apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ojol ini tetap seperti apa yang disuarakan sejak pagi tadi sampai dengan sore hari ini, lantas apakah sudah ada kesepakatan Bu, aksi yang dilakukan di sejumlah titik di Jakarta ini akan selesai pada jam berapa? Dan jika memang ternyata pertemuan dengan 25 perwakilan yang diundang untuk berbicara langsung dengan Kementerian Perhubungan ini deadlock, tidak ada kata sepakat, apakah akan ada lanjutan aksi mungkin ke depannya seperti apa? Ya, rencana kami dengan kawan-kawan berencana akan terus melakukan aksi dan menduduki Kementerian Perhubungan. Kalau kita, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Karena ya kami ingin, gitu loh, Kementerian Perhubungan selama ini tidak pernah namanya turun tangan, pengawasan dan lain sebagainya. Kesannya acuh tak acuh. Padahal yang membuat kebijakan adalah Kementerian Perhubungan. Nah, kami ingin Kementerian Perhubungan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskannya. Baik, baik. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Andi. Baik, mohon maaf Pak Andi sepertinya masih mengalami kendala komunikasi. Terima kasih Bu Lili, dan sebelumnya ada Pak Andi dan juga ada Pak Agung dari Modantara telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.